Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama tentang sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Maksudnya biayanya ini sudah kita bayarkan hari ini, tetapi manfaatnya untuk masa yang akan datang. Contohnya seperti premi asuransi, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Biaya lain-lain dibayar di muka, seperti biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, dan barang-barang untuk promosi. Adapun untuk pajak dibayar di muka ini adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak uh, di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contohnya seperti PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Adapun untuk PPh 25 untuk setoran masa pajak penghasilan dan PPN masukan untuk pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Adapun untuk tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini kita dapat melihatnya dari bagaimana transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, apakah setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka itu sudah diotorisasi atau tidak. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah. Kalau sudah diketahui internal kontrol berjalan baik atau tidak, nanti kita bisa menyimpulkan luasnya pemeriksaan yang akan kita kerjakan, dan juga untuk mengetahui apakah internal kontrol ini baik atau tidak dapat kita gunakan namanya internal control questionnaire. Terus yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya ini sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Nah, biaya yang mempunyai manfaat di tahun berikutnya itu dapat dicatat sebagai biaya dibayar di muka, bukan dicatat sebagai biaya pada tahun berjalan. Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa biayanya ini kita keluarkan sekarang, tapi manfaatnya di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Di sini auditor harus memeriksa apakah bagian yang expire ini sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka ini didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Nah, dalam hal ini perusahaan itu harus mempunyai bukti pendukung atau bukti yang sah seperti PPh 22. Contohnya itu bukti pemungutan dari bank devisa. Terus PPh 23 itu ada bukti pemotongan dari perusahaan. Terus PPh 25 seperti SSP, dan PPN masukan itu seperti faktur dari pengusaha kena pajak. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Biasanya biaya dibayar di muka ini mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun, disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun itu disajikan sebagai aset tidak lancar. Adapun untuk prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan, dalam hal ini prosedur pemeriksaan ini dibagi atas prosedur complaint test dan prosedur substantive test. Untuk complaint test ini, yang pertama
itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, harus digunakan yang namanya internal control questionnaires yang mencakup apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak ini dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, dan apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Terus, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak pemasukan, bukti potong pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi. Dan apakah list agreement, insurance policy di-file dengan baik dan rapi. Terus setelah itu dilakukan tes transaksi atau complaint test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Biasanya itu digunakan sebagai sampel. Itu adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Terus setelah itu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka ini berjalan efektif. Karena itu, substansi tes akan atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka ini bisa dipersempit. Adapun untuk prosedur pemeriksaan substansi tes sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian atau schedule, prepaid rent pertanggal laporan bersih keuangan. Terus dicek ketelitiannya, perhitungan matematisnya. Terus yang ketiga, dicocokkan saldo prepaid rent pertanggal laporan bersih keuangan dengan saldo buku besar. Terus yang keempat, dicocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di complaint test, refer ke kertas kerja complaint test. Yang keenam, tie up atau tie in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ini, ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan sewa. Jumlah biaya sewa ini di buku besar akan terlihat lebih jelas. Dan yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Terus adapun untuk prosedur pemeriksaan substansif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance pertanggal laporan bersih keuangan. Yang kedua, cek matematikal akurasinya. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance pertanggal laporan bersih keuangan dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan dalam tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi ini terdapat banker clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut adalah salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Dan yang 10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Terus adapun untuk yang keempat tentang prosedur pemeriksaan substansif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising pertanggal laporan bersih keuangan. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opname pada akhir tahun. Terus yang terakhir itu prosedur pemeriksaan substansif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax pertanggal
Laporan posisi keuangan. Di sini rincian ini bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Dan yang terakhir, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax dengan rincian dengan SPT masa atau SPM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.